Halo semuanya, selamat datang di Nice Studio Academy. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang WordPress. Jadi apa sih sebenarnya WordPress itu? WordPress merupakan salah satu konten manajemen sistem yang paling populer yang sering digunakan oleh pengguna website, baik itu pemula maupun yang sudah mahir. Jadi dengan adanya WordPress, karena kita sudah disediakan CMS, itu dapat mempercepat bagaimana cara kita untuk membuat sebuah website. Untuk lebih lanjut tentang WordPress, kita akan coba cari di Google untuk keterangannya. Nah, ini ada beberapa artikel yang membahas tentang WordPress. Jadi, WordPress itu adalah sebuah content management system yang diluncurkan oleh Matt Mullenweg dan Mike Little pada tahun 2004. Jadi, sebagai CMS, WordPress dapat membantu untuk mengelola website tanpa sebuah coding. Jadi, Anda bisa menata tampilan, menambah fitur, membuat konten website dengan mudah. Jadi, cocok digunakan untuk pemula sekalipun. Tak hanya itu, juga WordPress itu digunakan bebas secara gratis dan bersifat open source. Nah, jadi kita bisa membuat sebuah website kita dengan sesuka hati kita dan kita sudah disediakan CMS yaitu WordPress. Nah, kita bisa memilih antara wordpress.com maupun wordpress.org. Nah, di mana wordpress.com itu sudah ada domain dan hostingnya. Jadi kita tinggal mendaftar versi gratis dan nanti di belakangnya ada .wordpress.com. Kalau misalnya wordpress.org, kita diminta untuk mendownload file CMS-nya, kemudian kita install di lokal maupun di hosting kita masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan WordPress yang kita download, kemudian kita rubah, lalu setelah selesai kita akan upload ke server kita. Nah, di sini kita akan coba wordpress.org. Jadi, tahap pertama adalah kita harus mendownload WordPress-nya terlebih dahulu di wordpress.org untuk alamatnya. Nah, ini adalah halaman depan untuk kita mendownload WordPress. Kita langsung saja klik Get WordPress-nya. Otomatis kita akan diarahkan ke halaman download, kemudian kita tinggal klik saja download WordPress versi yang terbaru. Nah, apabila kita sudah mendownload WordPress, nanti akan ada hasil file dalam bentuk zip seperti ini, yaitu nama WordPress-nya, lalu ada jenis atau versinya. Di sini ada versi 6.1. Langsung saja kita coba ekstrak saja WordPress-nya. Oke. Di sini, nah ini adalah hasil dari WordPress yang sudah kita ekstrak. Kalau kita buka folder di dalamnya, nah di dalamnya terdapat folder WordPress, lalu di dalamnya lagi akan ada kode PHP yang bisa kita gunakan untuk membuat website kita. Nah, cara paling gampang untuk melakukan instalasi WordPress adalah kita tinggal copy saja folder WordPress yang sudah kita ekstrak ini. Klik kanan, copy saja. Kita copy, lalu kita letakkan di folder SAM atau htdoc kita. Nah, sebelum kita menggunakan WordPress ini, ya pastikan sudah menginstal SAM dan berjalan. Kita letakkan di htdoc, folder WordPress tadi. Nah, sambil menunggu, kita coba hidupkan SAM kita. Di sini kita start yang Apache dan kita start yang MySQL. Oke, setelah selesai, kita langsung saja buka di browser untuk mempersiapkan database kita. Kita tinggal buka localhost phpMyAdmin. Nah, untuk folder WordPress-nya tadi sedang mengcopy, kita sambil tunggu. Kita buat database-nya terlebih dahulu. Kita buat database misalnya di sini dengan nama belajar WordPress. Oke, kemudian kita create. Nah, setelah selesai, nah di sini akan tampil database kosong dan nantinya kita akan isi dengan WordPress kita yang nanti akan kita install. Oke, kita buka di htdoc, ternyata sudah selesai untuk kopinya folder WordPress ini. Kalau kita buka foldernya localhost/wordpress yang tadi kita kopikan. Oke, nah ini adalah halaman pertama ketika kita membuka file WordPress kita. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan WordPress, kita akan coba rubah folder ini sesuai dengan folder yang akan kita gunakan untuk
website kita. Contoh di sini saya akan membuat sebuah website dengan nama Okul. Nah, Okul ini merupakan singkatan dari ojek kuliah. Nah, di mana nanti website ini akan memberikan informasi tentang eh, ojek kuliah yang bisa mengantar seluruh warga sesuai dengan jenis paket yang dipilih. Berarti saya buka localhost/okul, lalu saya enter. Nah, halamannya sama. Di sini akan muncul. Kita bisa memilih bahasa untuk penginstalasinya. Jadi di sini saya pilih yang bahasa Inggris saja. Kalau misalnya kalian ingin menggunakan bahasa Indonesia, silahkan gunakan. Di sini ada bahasa Indonesia. Bahkan kalau misalnya mau bahasa Jawa ya bisa bahasa Jawa. Oke, di sini saya coba. Saya mau pakai yang Inggris, kemudian saya continue. Nah, setelah continue, di sini kita diminta untuk memasukkan database, kemudian username, password, serta hostnya. Kita langsung let's go saja. Nah, database ini adalah database yang sudah kita buat pada sebelumnya. Di sini ada data belajar WordPress. Ini saya copy untuk nama databasenya. Kemudian username-nya default, sam, itu adalah root, passwordnya juga kosong. Kemudian hostnya adalah localhost. Nah, kemudian prefix ini adalah nama depan dari tabel yang nanti kita akan buat. Di sini contohnya WP. Kalau misalnya saya buat okul misalnya, nah di sini kita submit. Oke, kemudian saya run instalasi. Nah, ini langsung kita proses untuk pembuatan websitenya. Nah, ini adalah set title adalah judul dari website kita. Contoh di sini saya akan membuat judulnya misalnya okul. Ojek kuliah andalan mahasiswa dan masyarakat. Misalnya judulnya. Kemudian adalah username untuk adminnya atau usernya. Di sini saya misalnya usernya saya setting nama saya saja David Naista. Kemudian password. Nah, di sini adalah password rekomendasi. Tapi kalau misalnya susah untuk menghafal ini, kita rubah saja sesuai yang kita mau. Contoh misalnya passwordnya okul mantap. Nah, tapi kalau misal di sini dia akan muncul statusnya medium. Kalau misalnya mau dia strong, harus ditambahkan angka. Jadi dia akan strong. Oke ya. Selanjutnya, di sini ada email. Ini adalah email yang diminta untuk kalau misalnya ada informasi, kita tinggal masukkan email kita. Misalnya saya gunakan email saya davidnice@gmail.com. Oke, kemudian di sini search engine visibility. Di sini kalau misalnya kita tidak mau diindeks ya kita centang saja. Tapi kalau misalnya mau diindeks ya biarkan saja. Oke, kita coba install WordPress-nya. Oke, sudah selesai. Nah, kita tinggal login ke dalam website kita. Nah, di sini kita tinggal login sesuai dengan user yang tadi kita buat. Tadi username adalah David Naista, kemudian passwordnya adalah okul mantap 123. Coba kita lihat. Okul mantap 123. Ini saya juga remember supaya tidak perlu login ulang. Oke, setelah kita login, ini sedang menunggu proses. Nah, masuk ke dalam dashboard. Ini adalah dashboard dari WordPress kita. Terus bagaimana cara untuk melihat web yang sudah jadi? Kita langsung saja buka alamat tadi, folder tempat kita membuat WordPress ini. Jadi localhost/okul tadi ya. Nah, di sini langsung muncul nih. Ini adalah halaman website kita. Nah, ini masih kosong karena memang baru dibuat, jadi belum ada isinya. Nah, cara untuk mengisinya ya tinggal kita lihat di bagian sini. Nah, di sini ada post untuk melakukan berita, bisa memberikan kategori, kemudian ada media, ini bisa library, kemudian bisa menambahkan halaman, nanti bisa add, kemudian bisa lihat komen kalau misalnya ada artikel yang dikomentari, kemudian appearance atau kalau misalnya di bahasa Indonesia nanti tampilan. Nah, di sini untuk mengubah tema. Nah, di sini kan berwarna putih saja karena tema bawaan. Coba kita akan ganti tema. Ini adalah halaman tema, di mana di dalamnya akan berisi tema apa aja yang ada di dalam website kita. Di mana di sini secara default ada 3 tema, yaitu tema 2023, kemudian 2021, dan 2022. Nah, kalau misalnya kita lihat tema kita, ini tema default, yaitu kita gunakan 2023. Tampilannya seperti ini. Kalau misalnya kita ganti ke 21, kita activate, otomatis ini yang berubah jadi aktif.
Kita refresh, nah ini akan berubah tampilannya. Terus kalau misalnya kita ganti yang 22, terus kita refresh, tampilannya ya juga akan berubah sesuai dengan tema yang kita pilih. Nah, apakah temanya hanya ada 3? Tidak hanya 3, kita bisa tambah dengan mengeklik menu tambah add new tema atau add new yang di atas, sama saja tidak ada bedanya. Kita klik tambah. Nah, di sini ada beberapa tema yang bisa kita gunakan yang secara online sudah ada. Kita bisa gunakan yang populer, yang terbaru, kemudian yang favorit, atau kita bisa filter fitur yang kita mau. Kemudian, kalau misalnya kita punya template sendiri, kita juga bisa melakukan upload tema kita. Tinggal klik saja upload tema. Nah, di sini diminta untuk mengupload file zip bentuk tema yang sudah kita buat nantinya. Atau kita download sebelumnya. Oke, kita tutup terlebih dahulu. Di sini kita akan coba download salah satu tema saja. Kira-kira kita ambil yang simple saja. Nah, misalnya sebelah sini ini ada 2011. Kita coba klik install. Nah, kalau misalnya klik install, dia akan loading untuk mendownload temanya. Sambil kita tunggu proses downloadnya, kita bisa klik preview, di mana preview ini akan menampilkan tampilannya nanti seperti apa untuk tema yang akan kita install. Oke, kita coba tutup. Nah, di sini kalau sudah centang hijau seperti ini, install berarti sudah terinstall. Kalau kita lihat di menu tema di sebelah kiri ini, ketika kita klik, nah di sini akan muncul tema baru yang sudah kita install tadi. Nah, coba kita aktifasi temanya dengan klik activate atau aktifkan. Nah, kemudian kita coba refresh. Ini akan berubah jadi tema yang baru kita ubah barusan. Sekarang kita akan coba customize. Contoh klik customize. Nah, terus di sini ada customize-nya. Kita coba. Saya akan rubah set identitasnya yang di atas nih objek kuliah andalan mahasiswa dan masyarakat. Ini saya akan rubah. Saya cut. Terus saya masukin ke dalam sini, ke dalam tagline. Okulnya ini saya hapus, jadi seperti ini aja. Jadi okul, objek kuliah andalan mahasiswa dan masyarakat itu ada di bawah. Kemudian di sini ada color, yaitu untuk mengubah warna, kayak header text, yaitu yang di atas. Kemudian background colornya apa, kemudian link colornya apa. Terus di sini ada layout. Nah, ini mau seperti apa? Kalau konten di sebelah kanan nanti akan seperti ini. Kalau hanya satu kolom nanti akan seperti ini. Kalau misalnya konten di kiri ya seperti tadi yang secara default. Kemudian ada header image. Nah, header image ini adalah gambar yang kita bisa upload atau kita pilih dari gambar yang sudah ada. Nah, di sini saya sudah coba upload gambar baru di sini. Kalau misalnya belum ada gambar seperti ini, kita bisa klik add new image, terus kita tinggal pilih gambar yang sudah kita upload. Nah, ini karena sudah ada gambar yang saya upload, jadi akan muncul beberapa gambar yang sudah diupload. Kalau misalnya belum, kita bisa klik upload file, kemudian select file, kita pilih gambar mana yang akan kita upload. Kemudian klik open, misalnya ini. Nah, otomatis dia akan mengupload gambar yang akan kita mau. Oke, ini saya delete aja karena sudah ada sebelumnya. Oke. Nah, di sini kita add image tadi, kita pilih gambar, salah satu gambar yang akan kita jadikan header, misalnya ini, kemudian kita select and crop. Nah, di sini saya nggak mau crop, saya pilih skip cropping. Nah, langsung otomatis gambarnya akan berubah. Oke, kalau sudah ganti header, nah ini ada background image, kita bisa ganti background belakang. Misalnya kita ambil gambar ini. Nah, ini adalah gambar orangnya, misalnya posisinya mau di tengah, mau di atas, kiri, bawah. Misalnya kita taruh tengah, terus ini mau repeat atau tidak backgroundnya. Nah, kira-kira seperti itu. Atau dia mau scroll web page, kalau di scroll dia akan ikut scroll, kalau di uncentang dia akan fix backgroundnya. Kita akan coba fix saja. Oke, selanjutnya ini untuk menu. Nah, di sini untuk menunya kan ini kita belum ada secara default. Nah, kita bisa create menu baru, misalnya menunya ini primary atau untuk atas. Ini nanti kita bisa beri nama misalnya menu atas. Oke, kita bisa next. Nah, menu atas ini kita bisa tambah item.
Nah, itemnya apa? Kalau misalnya ada post, kita tinggal pilih post yang mana. Kalau misalnya kategori, kita bisa pilih kategori yang mana. Kalau misalnya kita punya tags, tags yang mana, format yang mana. Ini kan kita belum bikin apapun nih, halaman juga belum ada. Nah, ini baru ada home. Jadi kalau misalnya kita mau buat tambah halaman baru, kita bisa klik aja di sini nanti tambah halaman baru, atau nanti kita pilih di menu halaman. Nah, ini nanti saja untuk menunya. Terus kita kembali lagi, ini widget. Nah, kalau misal kita mau pasang widget, contoh, kita tinggal tambah blok, kita pilih widgetnya mau apa. Misalnya di sini kita mau ada paragraf deh. Kita masukin teks, nah otomatis di sebelah kanan dia akan mengikuti apa yang kita mau. Ya, kira-kira seperti itu. Terus ada footer, ini yang bawah. Kalau misalnya kita tambah widget, nanti tinggal kita tambah saja. Kemudian ada additional CSS atau CSS tambahan, kita bisa melakukan tambahan CSS. Ya, kira-kira seperti itulah untuk ubah tema. Kalau misalnya kita sudah rubah semua, kita bisa klik publish. Nah, otomatis di sini kita refresh, ini akan berubah sesuai dengan yang kita mau. Oke, misalnya kalau sudah kita close saja untuk pengubahan temanya. Nah, setelah itu kita akan coba bikin halaman, beberapa halaman di sini. Contoh di sini saya akan bikin halaman di page, menu page ini. Nah, ini defaultnya ada privacy policy dan ada sample page. Ini dalam bentuk draft. Ini misalnya saya akan buat baru, klik add new di sini. Nah, di sini saya akan tambah judul halaman. Misalnya judulnya di sini saya akan bikin paket Okul. Nah, terus di sini teksnya adalah dalam pemesanan Okul tidak ada paket khusus. Semua kami samakan. Hanya dengan Rp 5.000 saja Anda bisa kami antarkan sampai ke ujung dunia. Oke, kalau sudah kita publish untuk halaman paket okulnya ini. Nah, kalau kita mau tampilkan halaman, ya kita tinggal view page saja untuk melihat. Nah, ini halamannya paket okul. Kalau sudah kembali, oke, kita klik logo W lagi kalau misalnya sudah mau kembali. Terus kita buat page baru lagi, misalnya namanya hubungi kami. Nah, dihubungi kami, di sini kita akan coba masukkan teks. Anda bisa menghubungi kami melalui beberapa kontak berikut. Misalnya WA 1 0813, kemudian WA 2 0813. Nah, kira-kira seperti ini. Kita publish lagi untuk halaman kedua. Jadi di sini kita akan coba bikin 2 halaman aja terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita coba refresh. Nah, di sini kan hanya ada home saja nih. Kita mau coba tampilkan halaman 2 halaman sudah kita buat. Ya, kita tinggal kembali lagi di bagian arrange, kemudian tema. Terus kita pilih customize atau ubah temanya, kemudian kita pilih bagian menu. Nah, menu ini tadi kan kita sudah buat menu atas, ada home, terus kita tinggal tambah item, ada hubungi kami dan ada paket okul. Nah, ini kita bisa geser posisinya. Misalnya habis home, paket okul baru hubungi kami. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah kita publish, nanti di sini refresh otomatis akan ada home, paket okul dan ada hubungi kami. Oke ya. Kira-kira seperti itulah cara penggunaan WordPress. Nah, di sini sebelah kiri ini adalah artikel. Jadi selain ada halaman, di WordPress juga ada artikel, yaitu di bagian menu post. Nah, ini ada all post. Nah, ini contoh Hello World, tadi adalah post yang ini. Contoh kita bikin post baru, caranya add new aja, terus tulis judulnya. Misalnya beberapa
testimoni pengguna Okul. Nah, misalnya kita buat Donianto, saya sangat suka sekali Okul. Okul, mantap deh. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kita mau kasih foto, di sini kita tinggal tambahkan saja plus image. Nah, kita pilih upload. Kita misalnya, nah masukkan gambar ini nih. Oke, kira-kira seperti ini. Lebar tingginya kita bisa atur. Misalnya kita mau 50%. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kita publish. Nah, ini adalah berita ya. Kalau kita refresh, di sini akan muncul berita yang tadi kita tambahkan tadi. Kalau misalnya mau ada kategorinya, kita tinggal rubah di sini. Ini kan ada pilihan autor, kemudian formatnya dia sebagai gambar, quote, link atau galeri. Terus di sini ada kategorinya. Ini kan pilih uncategorized. Nah, kita pilih misalnya kategorinya testimoni. Pengunjung atau pengguna. Misalnya add kategori. Nah, kita pilih kategori testimoni pengguna, misalnya kira-kira seperti itu. Kemudian tags kita bisa masukkan, terus feature image-nya kita bisa masukkan, dan seterusnya. Kalau sudah kita update, otomatis dia akan update sesuai dengan yang kita mau. Terus di sini juga, kalau misalnya kita kembali ke halaman depan, di sini ada komen, kita bisa untuk membaca komen yang masuk. Terus di sini juga ada menu media untuk kita mengupload gambar. Ini adalah beberapa gambar yang sudah kita upload sebelumnya. Jadi kira-kira seperti itulah cara penggunaan WordPress. Jadi silakan kalian pelajari bagaimana cara menggunakan WordPress. Pilih tema yang bagus. Kalau misalnya bisa buat tema malah bagus. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.